Ngopi kembali ya. Pemirsa PJTP Jabar Pisan bersama Septapip kita lanjutkan obrolan tentang saum ya yang berimplikasi pada kehidupan manusia. Nah, tadi disebutkan bahwa ada mengawasi ya. Nah, malaikat itu ditugaskan mengawasi perilaku manusia. Dan itu man to man ya. Ya, artinya betul. satu malaikat satu orang, ya. dua bahkan ya, dua malaikat satu orang ya. gitu kan, dan insya Allah catatannya itu tidak akan pernah melenceng, pasti akurat gitu. Beda dengan catatan-catatan laporan keuangan yang dibuatkan oleh manusia ya, kadang-kadang ada dua buku gitu kan, satu laporan asli, satu laporan untuk yang lain-lain. Nah kalau malaikat pasti gitu. Nah selain malaikat yang mengawasi, kan tadi kalau sudah menempel waskat di sini, maka kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan lurus gitu, atau berperilaku juga lurus, tidak akan belok-belok. Nah, apakah juga ada peran malaikat lain yang menjaga kita untuk tidak berbuat seperti itu? Ya, jadi kalau dilihat dari dua ayat ya, yang pertama mayal fidu min qaulin ila ladaihi raqibun atid, itu tugasnya pencatatan. Ya. Jadi catat. Jadi tidak ada satu kata pun yang dia ucapkan itu tercatat ya. Seperti halnya kalau sekarang kan model CCTV ya, itu sudah direkam betul ya. Jadi tidak ada yang bisa lolos sebetulnya ya. Nah yang kedua tadi di ayat surat Ar-Ra'd 2 ayat ke-11 itu lahumu akibatun, itu ada kalimat yahpadunahu ya min amrillah. Jadi dia memang menjaga kita, memelihara kita, bahkan sampai mendoakan ya. Jadi ada dua malaikat Baji, di dalam sebuah hadis disebutkan mamin yaumin ya, tidak ada satu hari pun ya, yusbihul ibadu ila yanzilu alaihi malakani. Jadi tidak ada satu subuh ataupun pagi setiap hari kecuali ada malaikat yang turun ya. Nah di dua malaikat itu berdoa. Yang pertama fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikon kholapa. Ya Allah, semoga engkau memberikan orang yang memberi sodako, yang dermawan itu diberikan kholapa, diberikan pahala yang baik. Wa qala akhar, dan malaikat satunya lagi berdoa, wa Allahumma a'ti mumsikan talapa. Ya Allah, semoga engkau memberikan kepada orang yang kebalikan dari munfikon, itu orang yang kikir. Mumsikan itu yang menahan. Itu talapa, kebinasaan. Jadi malaikat ini selain dia menjaga, memelihara, mencatat, juga beliau itu mendoakan ya, mendoakannya ini dua ya. Nah kita ini jadi apakah akan masuk yang munfikon atau mumsikan ya, itu karena itu setiap pagi doanya itu malaikat itu terus rutin ya. Jadi malaikat itu ya aluna mayu marun layak sunallaha, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menolak ya, dan juga dia mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Jadi rutin aja betul aja, tidak ada nafsu, tidak ada penolakan. Nah jadi kita ini setiap pagi itu akan didoakan ya. Apakah kita masuk ke munfikon atau mumsikan, itu persoalannya. Jadi supaya kita selamat ya, maka saya menganjurkan dan mengajak kepada seluruh pemirsa PJTV, mari kita setiap pagi ini awali hari ini dengan sodako ya. Buatlah misalnya kencelengnya di rumah ya, tidak usah besar-besar ya, yang dilihat itu bukan nominalnya tetapi itu adwamuha, dawamnya wain kolam masih sedikit ya, misalnya 2.000 ya, 2.000 setiap hari. Berbeda misalnya dia bersodako 60.000 sebulan ya, padahal kalau jumlahnya kan sama. Nah ya, tapi kalau misalnya 2.000 sehari itu akan didoakan oleh malaikat ya setiap pagi itu. Allahumma ati. Doanya tiap hari. Nah, doanya kan tiap hari. Doanya sekali. Nah, gitu. Jadi kita juga harus strateginya gitu ya. Jadi bisnis kita harus cerdas gitu kan, supaya didoakan tiap hari ya, daripada misalnya kita 60.000 hanya sekali kan gitu ya. 2.000. Bahayanya kalau kita terkena oleh mumsikan. Nah, gitu. Kalau kita mumsikan ya berarti itu talapan, itu didoakan mendapat kebirasaan, bahaya kan gitu ya. Nah jadi nanti juga kita mulailah di bulan Ramadan ya, kita sodakohnya, karena itu dilipat gandakan. Ramadan itu sodakoh itu juga berbeda dengan bulan yang lain ya, dilipat gandakan. Nah itu kita tanamkan mulai ya pada bulan Ramadan ini, mulailah hari itu dengan sodakoh ya, di subuh itu setelah sahur itu kita simpanlah itu kenceleng ya, ataupun apalah ya.
Kalau misalnya bisa 100.000 sehari lebih bagus ya. Oh, lebih besar lebih bagus. Tapi ya tentu saja mastata'tum ya, itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Allah sangat mengetahui berapa kemampuan sedekah kita ya seperti. Jadi yang penting kata Rasul itu khairul amal adwamuha ya, dawam ya, continue gitu. Wa in qala, meskipun itu sedikit. Nah, itu yang harus kita catat ya. Jadi dua kelompok nih, mau pilih mumsikun atau munfik, nafkah, pengimpak atau penahan. Mumsik kan dari imsak juga ya, menahan kebaikan. Ya. Oh, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Daripada nanam bukitnya, tapi setahun sekali, seumur hidup sekali, doa malaikatnya sekali. Nah itu, ya rugi kan gitu ya. Betul, emang berbisnis maroh dengan strateginya harus sesuai itulah. Nah, apalagi kan kata Allah juga kan manja abi hasanatin Palahu asar amsalih. Nah itu kan, jadi 2.000 tapi sekali kan, berarti naik 20.000. Nah gitu, dilipat gandakan ya. Bahkan 7 cabang, tangkainya lagi 100. Wah luar biasa. Oke, ini nampaknya waktu sudah membatasi kita, Pak Dr. Muhsin. Nampaknya ada kata penutup nih tentang topik hari ini. Ya, jadi marilah kita menjadikan saum ini ya sebagai sarana untuk menanamkan ya waskat tadi. Ini adalah satu upaya supaya kita bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan diri kita. Kebanyakan perilaku ya yang melanggar itu karena orang-orang merasa tidak diawasi, ya, sehingga mereka bebas. Jadikan ini sebagai rem bagi kehidupan kita, ya, saum ini, bahwa kita adalah harus memiliki ihsan, perasaan diawasi oleh Allah, dan juga diawasi oleh malaikat, dan juga dicatat, ya, sehingga setiap langkah kita ini betul-betul berhati-hati, ya. Itulah disebut dengan takwa. Takwa itu adalah ketika engkau berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri, maka jalannya harus hati-hati. Itulah takwa, di mana takwa merupakan tujuan dari pelaksanaan ibadah saum itu. Oke, ya, jadi puasa itu menanamkan waskat. Nah, waskat itu akan mengantarkan kita untuk berhati-hati, untuk selalu menjaga diri dalam kondisi tidak tercatat yang buruk, ya. Karena tadi kan malaikat itu disebutkan akan mencatat apapun, ya. Tidak ada satu kata pun yang terlewat, ya. Tidak ada satu perbuatan pun yang tidak tercatat, termasuk fi sudur, ya, yang di dalam hati pun akan tercatat. Itu saja untuk episode kali ini, ya. Kita jumpa lagi nanti di episode berikutnya. Anak Raja makan sirih di atas nampan. Sekian saja, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Apabila yang salah mohon dimaafkan. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.